di antara orang mati. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ingatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 2-3 ya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya yang telah terjadi. Silakan dulu saudara yang terkasih. Wah, ini momentum yang luar biasa ya. Saya berulang kali sampaikan, kalau ada manusia yang dikuburkan sudah mati dibangkitkan, saya mau coba mengalihkan kepercayaan saya. Sampai saat ini, baik itu pendiri agama, pemuka agama, apapun siapapun mereka, orang kaya sekalipun, Steve Jobs pendiri Apple, atau nanti siapa yang paling kaya di dunia, tidak bisa membangkitkan dirinya dari kematian. Amin. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada orang bisa bangkit saja seperti Lazarus, itu pun Tuhan yang melakukannya. Tetapi dia bukan hanya bangkit, tetapi berkuasa dan menjadi raja di atas segala raja. Amin, saudaraku. Jadi ini adalah sesuatu momentum bagi kita. Sebagai orang percaya, ada kebanggaan, ada sukacita besar, ada semangat yang baru, ada spirit yang baru yang Tuhan legasikan kepada kita. Amin. Saudaraku, kalau baca terus nanti di dalam kebangkitan Yesus, disitulah awal mula atmosfer spirit murid-murid itu membara-bara. Mereka semakin antusias melayani Tuhan. Tidak ada lagi main-main, tidak lagi memikirkan tentang dirinya, karena benar-benar Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Nah, saudaraku, saya mau buat di sini beberapa 3 saja. Kita harus ambil renungan, saudaraku. Jangan sampai, berulang kali saya sampaikan, jangan sampai kelahiran Yesus, kematian Yesus, ya, kebangkitan Yesus, nanti kenaikan Yesus hanya sebagai ya seremonial, mengingat, ya kan, mengulang. Tetapi kita harus ambil makna atau renungan di dalam diri kita. Amin. Jangan sampai hari ini kita memang belajar tentang kebangkitan Yesus, tapi hanya sebagai pelajaran saja, tidak menarik ke dalam diri kita hal apa yang kita maknai dari kebangkitan Yesus. Makanya yang pertama saya buat, yaitu kebangkitan Yesus, batu yang besar tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Amin. Batu yang besar itu tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Yaitu di dalam Lukas tadi ya, Lukas yang ke-24 yang kedua dikatakan, mereka mendapati batu sudah terpuling dari kubur itu. Kalau di dalam Markus itu lebih dijelaskan detail, saudara. Coba di dalam Markus. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar. Kalau cuma besar itu berarti bisa dikatakan memang besar dia, dan relatif besar itu. Tetapi kalau ada kata sangat, itu kata lebih besar dari yang kita pikirkan. Artinya itu memang sangat besar batu itu, saudaraku. Tetapi sekalipun batu itu besar sekali, sulit untuk digulingkan. Biasanya orang Israel itu seperti orang Toraja. Kalau orang dikubur nggak di tanah, ditaruh di batu, dibaringkan seperti orang Toraja ya. Tapi orang Toraja nggak dibaringkan, didirikan ya, terbalik, didirikan, di backupin, itu di batu-batu, saudaraku. Saya nggak tahu dasarnya seperti apa. Tetapi orang Yahudi juga seperti itu. Yesus itu di dalam gua batu, dan ada pintu. Pintu itu terbuat dari batu yang sangat besar. Saya yakin 2-3 orang, apalagi yang melihat di sana itu wanita-wanita, nggak akan sanggup mereka. Yang akan membuka itu penjaga itu seharusnya, karena
kubur Yesus itu dijaga. Tapi nanti kalau kita baca selanjutnya dalam kitab Lukas, itu penjaga-penjaga itu diintimidasi oleh mahkamah agama, orang-orang Farisi. Bahkan dibayarin, disogok supaya menyatakan Yesus itu diculik mayatnya. Nanti itu bisa dibaca di rumah ya. Tapi kita nggak berfokus di situ. Tetapi yang pastinya di sini dikatakan batu yang sangat besar itu tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Apa itu batu, saudaraku? Penting kita ambil suatu rema, suatu renungan bagi diri kita. Batu itu melambangkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Batu saudara berbeda-beda. Batu saya mungkin seberatnya 10 kilo, saya masih bisa bangkit. Ada orang yang berat batunya itu sampai 100 kilo, dia tidak bisa angkat. Masih ingat waktu di Samosir yang tiba-tiba longsor? Tahu kan? Longsornya itu bukan tanah loh, saudaraku. Gak tahu kenapa itu tersiar di waktu kami pulang kampung itu, Tuhan lagi marah sama orang-orang di sana karena Pulau Samosir itu sekarang udah jadi agak liberal lah. Jadi banyak wisatawan yang seperti Bali, kayak Bali gitu. Jadi mungkin gak tahu Tuhan marah menurut orang-orang di sana. Karena saudaraku, waktu longsor itu bukan tanah yang banyak keluar, batu-batu besar, bulat-bulat keluar dari perut bumi. Itu mengerikan loh sebenarnya. Tetapi perhatikan di situ, hanya gereja satu itu yang tidak roboh. Itu ada sinyal di sana, Tuhan lagi mengingatkan orang-orang di Samosir supaya tak mencari Tuhan. Amin. Nah, tapi kita perhatikan waktu batu itu diangkat, beko satu pun tak bisa menggeser. Jadi sampai saat ini saya dengar cerita dari sana, saya belum ke sana, batu itu belum bisa dipindahkan. Karena batu itu begitu berat sekali dan alat berat sekalipun tidak bisa mengangkat. Jadi harus dipecahkan dulu pakai alat berat juga supaya bisa memindahkan batu itu sedikit demi sedikit. Artinya batu itu ada yang beratnya mungkin 1 ons, ada yang 1 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 1 ton, bahkan beribu-ribu ton. Jadi batu itu bagaikan menutupi, menghalangi tembok pemisah kita dengan kemenangan itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, waktu orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian, ada batu yang menghalangi mereka. Tahu batu apa? Tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu bukan dari batako, saudaraku. Kalau batako gampang kan, ditinju-tinju pakai tangan kita, gampang kan? Saudaraku pernah lihat bangunan bait suci? Itu bukan dari batako, bukan dari bata yang dipanasin, tapi itu batu yang dipahat menjadi persegi 4, ditindikan. Jadi tembok-tembok zaman dulu itu batu, saudaraku, bukan batako dan bukan sejenisnya yang dibakar, tapi benar batu yang sangat berat sekali. Bahkan saya nonton ada satu video di dasar bait suci itu, satu batu itu sekitar 6 kali 3 panjangnya 6, lebarnya 3. Satu batu itu beratnya hampir 30 ton. Makanya banyak orang-orang konspirasi atau orang-orang ilmuwan mengatakan mereka bingung siapa dulu yang membangun piramida itu. Karena kalau manusia zaman itu kan gak ada teknologi, gak ada alat berat. Tapi kok bisa sampai sana? Ada yang bilang itu dibantu malaikat, dibantu dewa-dewa, kata mereka. Tetapi memang itu sangat besar dan berat sekali. Artinya saudaraku, tembok Yeriko itu menghalangi orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu jadi masalah bagi mereka. Tapi perhatikan, kebangkitan Yesus di saat juga orang Israel mengandalkan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, batu seberat apapun, tembok Yeriko yang setebal itu pun tidak bisa menghalangi orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Amin. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, itu gambaran saudaraku. Pintu kubur itu melambangkan penghalang berkat Tuhan bagi saudara. Sekarang ada enggak batu-batu yang menutupi kuasa Tuhan dalam diri saudara? Ada enggak batu-batu yang menghalangi berkat Tuhan bagi saudara? Selama saudaraku mengimani Yesus sudah bangkit bagi saudara, tidak ada lagi yang menghalangi saudara untuk maju. Amin. Saya baru lihat ternyata berkat luar biasa. Benar-benar namanya berkat, bisa memberkati orang. Tiba-tiba muncul langsung luar biasa kan?
Gak ada latihan lagi, saya gak lihat kemarin latihan loh mereka. Tapi bisa bagi suara, ganti-gantian cewek cowok, main gitarnya juga oke. Mantap juga ini saya perhatikan. Nah, mungkin di dalam diri kita ada banyak penghalang-penghalang yang mau kita bangkit, maju bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti hari ini Yesus sudah bangkit, harusnya batu-batu itu jangan menghalangi saudara lagi. Amin. Sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Batu itu sudah menjadi batu kerikil. Tinggal kamu sepak itu, terbang dia pergi. Tidak ada lagi batu penghalang-penghalang di dalam diri kita. Justru yang membuat batu itu besar, kita sendiri. Bagaimana caranya batu itu seolah-olah jadi sangat besar dan kita tidak bisa melewati batu itu? Karena batu itu kita dekatkan ke mata kita. Coba ada batu kecil, kalau ada batu kecil sekitar mungkin gak sampai setengah kilo, segini. Kalau didekatkan ke dalam mata, apakah besarnya itu bisa seperti rumah? Sangat besar sekali. Tapi kalau batu yang sangat besar sekalipun, kalau kita menjauh dari dia, kita andalkan Yesus, batu yang sangat besar itu terlihat kecil. Sama halnya di dalam diri kita, sebenarnya tidak ada lagi atau tembok Yeriko atau batu-batu penghalang kubur Yesus yang menghalangi saudara untuk berkembang, untuk diberkati, untuk maju di dalam Tuhan. Tetapi kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan itu. Amin. Kita yang membatasi saudaraku, makanya kita tidak bisa maju di dalam pelayanan kita. Makanya hari ini saya ajak kita semua, ternyata kita punya potensi. Apa itu batu-batu yang menghalangi dirimu? Mungkin kamu insecure, gak percaya diri. Aku gak sekeren mereka, aku gak sepintar mereka, aku gak secakap mereka, aku gak sehebat mereka. Itu semua membuat kamu tidak bisa bangkit dari kubur itu. Kubur itu melambangkan apa? Keterpurukan, kutukan. Ya namanya dikubur, hina, bau, ya kan? Siapa yang mau ke kubur? Tidak ada orang yang mau di dalam kubur. Artinya kalau saudaraku mau maju, ayo seperti Yesus bangkit, kalahkan semua batu-batu itu. Amin. Saya mau lihat nanti kita ambil rema di situ. Setelah kebangkitan Yesus, ada nggak spirit dalam diri kita mau antusias melayani Tuhan? Ada nggak spirit dalam hati kita mau lebih semangat melayani Tuhan? Ternyata ada regenerasi di sini. Bisa lo nanti jadi pemain musik, nanti bisa jadi ada 2 shift pemain musik kan berganti-gantian. Itu bagian dari kita berlari, meloncat, memaju, melayani Tuhan. Tinggalkan semua penghalang-penghalang itu. Apapun itu, ejekan orang, mungkin merasa kamu gak bisa, merasa kamu gak pantas, Tuhan sudah kalahkan itu semua. Jangan ada lagi menghalangi, amin. Ambil remanya. Ayo, selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju. Kalau kemarin kita bolong-bolong ibadah, selangkah lebih maju, lebih serius lagi. Kalau kemarin kita nyanyinya malu-malu, selangkah lebih maju, bernyanyi dengan sukacita, amin, dengan semangat, dengan suara yang keras dan bersemangat. Harus ada saudaraku peningkatan. Supaya apa? Kita ambil rema di dalam kebangkitan Yesus. Karena itu yang dirasakan oleh rasul-rasul. Kalau saudaraku baca terus dari kebangkitan sampai mereka menunggu Roh Kudus sampai 50 hari itu, mereka terus berapi-api. Sampai Tuhan bilang gini, jangan pergi dulu dari Yerusalem sebelum engkau kubekali dengan Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus turun angkat. Tapi mereka udah antusias banget nih, udah pingin sekali mau melayani Tuhan. Dan kita lihat setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka kemana-mana saudaraku. Seperti Thomas ke India, ya kan? Itu terkenal nabinya orang India itu Thomas, saudaraku. Ada yang pergi ke Timur Tengah, seperti Rasul Paulus ke Eropa, ya kan? Ke Roma dan seluruhnya, ke Yunani dan seluruh ke bangsa-bangsa, saudaraku. Dan mereka semua terpencar semua, saudaraku. Dan Injil itu tersiar di mana-mana. Karena apa? Tidak ada lagi pembatas dalam diri mereka. Saat itu sebelum kubur itu terbuka, saya yakin mereka juga tidak akan berani menginjili. Kan ada pembatas, mereka takut diintimidasi, mereka takut dibully, mereka takut tidak mendapatkan perlindungan. Tapi setelah kubur itu terbuka, itu menandakan tidak ada lagi yang membatasi mereka. Amin.
Sekarang pertanyaannya, masih ada yang gak membatasi dirimu untuk bangkit? Coba tanya dirimu, apa yang membatasinya? Rasa malu kah? Rasa malas kah? Kalau hanya kita bilang Yesus bangkit, kita nggak bangkit, berarti nggak ada pengaruhnya kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Itu hanya sebuah peringatan saja, in memorial kan, memperingati. Tetapi kalau saudaraku bangkit dari keterpurukan saudara, bangkit bersama dengan Yesus, disitulah Tuhan akan berkarya di dalam diri saudara. Amin. Jadi harus bilang bersama dirinya, yuk bangkit melayani Tuhan. Bangkit melayani Tuhan. Semalam kita konseling sama teman-teman yang mau dibaptis. Saya bersyukur mereka dibaptis bukan karena sesuatu hal, bukan karena, ya mohon maaf ya, karena usianya sudah melebihi 12 tahun, atau mungkin dorongan orang lain, atau mungkin karena mau menikah, atau hal yang lain. Tetapi mereka rindu benar-benar mau hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Semalam sudah saya sampaikan bahwa kebangkitan Yesus itu menandakan kita harus ada pertobatan, harus ada kemajuan, saudaraku. Tidak bisa kita berjalan di tempat saja. Harus kita yang agresif, kita yang bergerak, kita yang bergerak. Bukan Yesus yang tarik-tarik kita. Tetapi kita harus menunjukkan kita itu bangkit, mau melayani Tuhan, mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya bersyukur, saya nanti melihat juga nanti, jangan-jangan habis kebangkitan Yesus langsung mendaftar sama Kak Maria. Kak Maria, saya mau ikut melayani. Saya mau jadi aser Kak Maria. Saya mau jadi singer Kak Maria. Saya mau jadi WL. Saya mau jadi pemain musik. Amin. Kalau kita semua berlomba-lomba, saudaraku, pasti kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saya mau ambil bagian Kak Maria, apa aja pokoknya. Mau bagi-bagi aqua, terserah. Pokoknya kita semangat semua, amin. Itu bagian kita mengambil dari kebangkitan Yesus. Jadi bukan sekedar memperingati, ada spirit, ada kebangkitan di dalam iman kita. Diri kita bangkit, saudaraku. Tidak lagi tertidur, tidak lagi malas-malas, tidak lagi ya hanya penonton, tapi kita bergerak maju bersama-sama untuk kemajuan pelayanan, untuk Injil Kristus dimuliakan. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, rema yang harus kita ambil dari kebangkitan Yesus. Batu yang besar itu tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Artinya, kalau Yesus sudah membangkitkan semangatmu, tidak ada yang bisa menghalangi engkau untuk maju. Baik iblis, baik saudaramu, baik tetanggamu, baik kemalasanmu, baik kebodohan kita, baik insecure kita, semua tidak bisa menghalangi kalau Yesus bangkit di dalam hatimu. Nah, yang kedua, apa yang kita ambil dari rema dari kebangkitan Yesus? Nah, yang kedua, kematian juga tidak dapat menahan kuasa Tuhan. Ternyata saudaraku, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia secara fakta, bukan teori. Banyak ajaran di luar sana atau agama tertentu, ajaran-ajaran yang mengajarkan iming-iming akan ada hidup yang kekal, akan ada surga. Tetapi ada fakta yang mereka terima. Tapi kita bukan sekedar teori, bukan sekedar ajaran, bukan sekedar doktrin, tetapi fakta dan teladan yang Yesus nyatakan bahwa orang percaya juga pasti akan dibangkitkan. Bahwa artinya kita memiliki pengharapan yang besar. Orang-orang Kristen bukanlah agama yang sia-sia, bukan agama organisasi, tetapi agama spiritual. Artinya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan kematian pun tidak bisa menahan dia. Sekalipun saat itu Yesus adalah manusia biasa. Dia manusia biasa seperti saya dan saudara. Tetapi karena kuasa dia sebagai Tuhan, kemanusiaannya itu tetap bisa bangkit dari kematian itu. Menunjukkan dia adalah Allah juga 100%. Di dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6 katakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudaraku, kita buka juga di dalam 1 Korintus, yaitu kebangkitan Yesus menyatakan kita juga akan dibangkitkan kembali, saudaraku. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dirinya, tetapi itu adalah
buah sulung pertama buat kita bahwa kita juga pasti dibangkitkan. Itu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, saya minta satu orang deh membacakannya dengan suara yang keras ya. Saya kasih mic lagi. Ayo satu orang membacakannya. Boleh? Bang Joni keras suaranya itu, mantap dia. Firman Tuhan, jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih dari itu, kamu ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebab yang sulung dari orang-orang yang telah mati. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Oke, silakan dulu. Terima kasih brother buat pembacaan firman Tuhan luar biasa, sangat jelas disampaikan dalam firman Tuhan bahwa sangat ditekankan di situ kebangkitan Yesus akan mempengaruhi dalam hidup kita, bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian. Dikatakan di situ, jikalau benar Yesus tidak bangkit dari kematian, bahkan kita tidak mati juga, yang mati nanti tidak dibangkitkan. Dikatakan di sini, kitalah ajaran paling malang di dunia. Tetapi syukur kepada Allah, dikatakan di ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Artinya kalau kuasa Adam aja bisa mempengaruhi seluruh regenerasi manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Adam lebih kuat dari kuasa Tuhan Yesus? Artinya itu fakta bahwa kita juga pasti dibangkitkan dari kematian. Kenapa saya sampaikan di sini? Jangan sampai kita merasa kita hidup terus. Ada yang merasa hidup terus sampai selamanya? Kita pasti mati nanti. Saya sampaikan secara fakta di sini. Kita pasti mati nanti. Kalau sebelum Tuhan hadir menjemput kita di yang permai, kalau belum datang pengangkatan itu, tapi yang pasti setiap manusia pasti mati. Kalau kita tahu setiap manusia pasti mati, kita harus punya pengharapan. What next setelah kita mati? Selanjutnya seperti apa? Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dikatakan di sini, kita orang-orang percaya pasti dibangkitkan. Amin. Dan saya mau bertanya, apakah saudaraku takut mati di tempat ini? Ada yang takut mati? Takut mati karena hartanya terlalu banyak. Lebih di situ aja, bukan takut mati gak tahu kemana.
Kalau ditanya orang-orang dunia, kenapa kamu takut mati? Gak takut dia dibilang ke neraka, gak takut dia. Karena belum tahu sebagaimana sakitnya di neraka itu. Ya kan, karena dia belum pernah ke sana. Biasanya kalau belum pernah ke sana, dia sok kuat gitu kan. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu takut mati? Takut, hartaku banyak, ya kan. Kedudukanku keren sekarang. Wah, keluargaku lagi bahagia-bahagianya sekarang. Kemarin waktu kami diskusi, ini kisah nyata. Nanti kalau perlu mama yang kesaksian di sini. Di keluarga kami, adik saya itu ada 2 yang meninggal, namanya Salomo sama Elias. Adik saya yang namanya Elias, benar ya Mak ya? Elias itu waktu kecil, gak tahu umurnya berapa, waktu itu masih kecil lah, gak terlalu besar. Adik saya itu mati bukan karena penyakit, tapi mati diminta Tuhan. Bagi saudara mungkin ini agak aneh ya, mati diminta Tuhan. Waktu Tuhan berdoa sama Tuhan, Tuhan bicara sama mama, anakmu saya ambil. Betul atau enggak, Mak? Betul atau enggak? Itu kesaksian. Kalau seorang manusia, kalau umpamanya Kak Teti dibilang Tuhan, siapa yang paling Kak Teti sayangi anaknya? Mohon maaf nih, ini contoh nih. Belum tentu siapa enggak loh. Tapi kalau mengerti kebenaran, kita tidak akan sulit memberikan apapun untuk Kristus. Itu yang saya sampaikan. Karena dia mati bukan ke neraka, tapi ke surga, hidup yang kekal. Artinya kita orang percaya kapanpun dipanggil siap. Jadi waktu adik saya itu dibilang Tuhan, itu harus saya ambil. Mama saya gak perlu mikir. Siap Tuhan. Bayangin, habis itu 2 puasa mama. 2 puasa. Tahu gak? Itu diberangkatkan dalam kondisi hidup. Betul ya Mak? Dalam kondisi hidup salaman. Ini belum pernah saya sampaikan di gereja ini, belum pernah saya saksikan. Nanti kalau begitu mama sendiri yang saksikan. Kalau itu bohong-bohong, biar Tuhan yang hukum saya di sini. Tapi itu kesaksian mama. Di dalam kondisi hidup salaman. Setelah habis salaman, gimana Pak? Meninggal. Mama saya karena memang cinta Tuhan dan mengerti kebenaran bahwa setelah kematian bukan kita hilang, bukan kita lenyap, jadi mago, jadi kembali seperti binatang atau apa, seperti masa yang lain, kita kembali jadi kerbau, kembali jadi apa. Kita ini hidup di dalam kekekalan di surga yang kekal. Amin. Kalau kita ngerti di posisi itu, kita orang percaya tidak ada istilah turut berduka cita. Seperti seorang misionaris paling terkenal, Bill Graham. Waktu dia meninggal, jangan pernah buat di dalam tulisan aku meninggal, turut berduka cita atau berbelasungkawa atau merasa sedih. Kan itu artinya turut berduka cita. Duka itu kan sedih. Tapi dia bilang, aku hanya kembali kepada dimensi kehidupan yang berbeda. Jangan sebut aku orang yang malang, meninggal. Artinya saudaraku, kalau kita mengerti, kalau kita nanti mati, saudaraku tidak akan pernah ingin kembali ke bumi. Banyak saya dengar kesaksian seseorang yang rohnya loh, bukan dagingnya ya, yang rohnya dibawa Tuhan ke dalam surga itu. Mereka tidak mau ingin balik. Saya ada nonton satu film sama istri saya pernah nonton, ada seorang anak Tuhan yang kecelakaan, pernah nontonnya. Dia kecelakaan dan hampir kacau lah, dia mati waktu itu. Dia udah sekarat dan tidak sadarkan diri. Di dalam dia sekarat itu, dia tidak sadarkan diri, dalam kedokteran dia sudah 0 garisnya. Tetapi ini kisah nyata dalam satu film itu, dia saksikan orangnya masih ada. Disampaikan di film terakhir itu dia ngomong. Kan biasanya kalau film kan itu aktor kan, peran pengganti. Nah, di saat dia saudaraku tidak sadarkan diri, dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam pertemuan dengan Tuhan itu ada sukacita yang tidak bisa digambarkan di dunia ini. Ada sukacita yang sangat besar, ada damai yang sangat luar biasa bertemu dengan Tuhan. Ada sukacita yang sangat tidak bisa digambarkan sama dia. Dan tahu nggak, waktu itu dia bersama dengan Tuhan, wah dia begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, saatnya kamu belum balik. Kamu harus memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Di saat dia, tahu nggak saudaraku, dia kembali kepada tubuhnya dan dia hidup kembali dan disembuhkan. Apa yang terjadi? Dia nggak mau hidup.
Dia memilih supaya dia mati. Aku mau kembali ke surga, aku mau kembali melihat Yesus. Di dunia ini nggak enak, di dunia ini walaupun hidupnya kaya loh, hidupnya kaya, maafan, keluarga bahagia, tetapi itu semua nggak sebanding. Artinya saudaraku, sebagai orang percaya, jangan membuat dunia ini kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bahwa hidup yang kekal. Nah, saudaraku harus perhatikan baik-baik di sini. Kita sebagai orang percaya, tujuan kita di dunia hanya penentu kita memiliki hidup yang kekal. Bukan penentu masa depan kita nanti kita jadi orang kaya ketiga di Indonesia, penentu bahwa kita nanti punya perusahaan besar di kota Batam. Bukan itu purpose kita atau tujuan utama kita. Tetapi kita hadir di dunia untuk menentukan kita hadir di surga. Karena penentuan di surga itu bukan kita di surga, tetapi kita di saat ini. Disinilah penentuan kita nanti ada di surga atau tidak. Jadi saudaraku, kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa kita orang-orang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Artinya kalau seperti itu, tidak perlu orang percaya takut mati. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya sakit, kalau saya duluan gak apa-apa ya, dia langsung sedih. Kenapa? Karena saya sudah mengimani kalau saya mati, seketika hilang, saya bertemu dengan Yesus. Karena itu Tuhan katakan kan, kalau Adam aja hanya dosa melanggar satu, memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu, waktu dia makan itu, anaknya tidak melakukan dosa yang sama dengan dia, tetapi dosa itu secara otomatis turun-temurun membuat manusia yang lain berdosa seperti dia. Itu manusia. Masa Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang lebih berkuasa daripada Abraham atau Adam, tidak bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, kalau kita meyakini itu, kita harus berlomba-lomba melayani Tuhan. Amin. Bahwa saudaraku, nanti setelah kita mati, ada kehidupan yang kekal yang kita nikmati. Kalau di luar sana, ajaran-ajaran mereka, setelah itu ada yang jadi binatang, kan kasihan. Mereka aja bisa berlomba-lomba loh. Kadang saya kalau nonton, jadi kalau di TikTok saya biasanya sering itu kayak Pak Jokowi, tapi ada saya namanya snack video, ada yang nonton snack video kan di sini. Jadi karena pertama kali saya nonton itu datangnya perindapan, ujung-ujungnya jadi tentang perindapan terus, mulai dari makanannya, ada yang menyembah apa sapi lah, menyembah tikus lah, macam-macam lah pokoknya. Saya lihat mereka loh, ini ajaran, mohon maaf lah ya, tidak ada kepastian hidup yang kekal, hanya berpindah alam. Mereka kalau nanti mati, ada yang menjadi kepada binatang ini, ke binatang ini. Mereka luar biasa loh mengikuti ajaran mereka itu. Saya tarik remanya, saudaraku tariknya kan baunya kan. Joroknya mereka makan gitu langsung berserak-serak lagi di lantai itu dimasak-masakin kan. Saya ambil remanya, gimana mereka mengamalkan ajaran seperti itu, bayangin. Tidak ada kepastian hidup yang kekal di dalamnya. Mereka hanya meyakini setelah mereka mati bisa kembali kepada binatang, bisa juga naik setingkat dengan dewa yang lain. Tapi tidak ada kepastian bahwa mereka hidup yang kekal. Tapi saya perhatikan loh, mereka ada satu orang yang mendedikasikan hidupnya sampai seumur hidup mengangkat tangan terus. Pernah nonton itu enggak? Dari dia mengikut Tuhannya itu, dia tidak pernah menurunkan tangannya sampai tangannya itu kurus, saudaraku, kering. Dia tidak pernah menurunkan sampai dia dedikasikan dia mau melayani Tuhannya yang tidak pasti. Itu kalau sambil rema. Masa kita punya Tuhan yang hidup, yang menjamin hidup yang kekal. Kalau kita mati mengalami kehidupan yang luar biasa, jauh lebih indah dari dunia ini. Masa kita melayani Tuhan gak mau serius? Apa kita belum bangkit semangatnya? Itu yang dialami rasul-rasul. Semenjak mereka mengerti setelah kematian itu ada kehidupan yang jauh lebih indah di dunia. Ada nggak rasul-rasul yang takut mati? Bukan cuma takut mati, mereka berlomba-lomba untuk mati demi Kristus. Amin. Apa kita di sini ditantang untuk mati? Ditantang hanya untuk melayani aja dulu, ditantang untuk rajin gereja loh. Saya perhatikan seorang Hindu, dia rela mendedikasikan hidupnya, mengangkat tangan seumur hidup untuk Tuhannya.
itu Tuhan yang gak pasti, tapi dia rela. Bahkan mereka tidak jijik karena menganggap bahwa sungai Gangga itu adalah suci. Itu mereka tetap mau mencuci muka di situ. Bagaimana mereka sangat, begitu serius melakukan hukum-hukum agama mereka. Kita nih, kehidupan yang saat ini pun Tuhan janjikan, hidup yang kekal pun Tuhan janjikan, dan kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita masih banyak yang tidak serius mencari Tuhan. Coba kita ambil remanya. Jangan karena ajaran kita terlalu mudah kan, Yesus sudah mati bagi kita, kita pasti selamat. Ya kita angkat-angkatnya lah. Ya udah pasti selamat kok. Nanti hidup yang kekal kok. Betul. Tapi masa sih tidak ada rasa respect, penghormatan kepada Yesus yang sudah melakukan sesuatu yang besar bagi kita? Amin Bapak Ibu. Apakah saudaraku mau memberikan diri saudara untuk Tuhan? Kita lebih serius cari Tuhan. Dunia ini semua kita tinggalkan saudaraku. Dunia ini sementara saja. Kita karena masih aman-aman aja loh di Indonesia, kita merasa tidak ada masalah. Coba kalau kita di posisi di Palestina atau Gaza, apa yang saudaraku rasakan? Saya nonton video itu, tidak ada keindahan di sana. Sebanyak harta pun, sebelum saya nonton videonya, sebelum terjadi perang, ternyata Gaza itu termasuk kota modern. Gedung-gedung bertingkat semua, apartemen dan hotel-hotel. Mereka begitu mewah, tetap juga mereka hidup modern di sana. Perhiasan, mobil mewah, tidak ada semuanya. Harga diri pun tidak ada. Lihat, perhatikan. Kita masih bersyukur di sini, tapi jangan sampai kita karena di posisi zona nyaman, kita tidak menginginkan hidup yang kekal. Kita tidak memikirkan bahwa kita nanti akan bangkit. Penentuannya itu respon kita kepada Tuhan. Amin. Ada nggak kita rindu mau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Tapi kalau saya bilang khotbah yang lebih keras katakan oleh Petrus atau Paulus, tidak sebatas hanya karena Yesus sudah bangkit, kita secara otomatis tidak bangkit. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, semua itu tidak akan terjadi. Kita pasti masuk ke neraka, saudara. Harus hidup di dalam Yesus, yaitu melakukan seluruh kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi percayalah, yang sudah meninggal orang tuanya, saudara-saudaranya, itu sudah senang bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada ajaran nenek moyang kita, makanya Tuhan Yesus bilang, jangan dengarkan ajaran nenek moyangmu, kata Tuhan Yesus ya, di dalam 1 Timotius itu. Karena zaman sekarang ini masih ada orang percaya, oh datang Bapak di dapur katanya. Datang opung, datang opung. Itu tidak ada semua, itu iblis. Yang pastinya orang yang mati tidak punya hubungan dengan orang yang hidup. Rohnya dibawa bersama dengan Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya, dia dihukum di dalam hukuman kekal. Jadi saudaraku sebagai orang percaya harus berlomba-lomba. Selamanya kita nggak hidup kok di dunia ini. Kalau ditanya di sini, di Batam, kalau disurvei, berapa umur paling tinggi di Batam? Selama saya lihat yang sudah lama di Batam, umurnya rata-rata 50 tahun. Hati-hati. Saya sekarang umurku sudah 36. Berarti berapa tahun lagi? Belasan tahun lagi sudah selesai saya di Batam ini. Karena apa? Nggak sama saudaraku umur kita dengan yang di kampung. Mama saya hidup hari ini karena itu dampak dari kampung, bukan dari sekarang. Yang kita makan sekarang coba apa? Semua kemasan, nggak sehat semua kan? Harusnya orang tidur, kita udah tahu kan? Harusnya orang tidur, kita kerja. Artinya tidak sadar, kita juga nggak lama organ-organ tubuh kita hidup. Tahu nggak setelah kita mati kemana kita? Tapi syukurlah kepada Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita, amin. Membangkitkan kita. Tetapi bukan semata-mata karena Yesus mati bagi kita, kita juga nanti akan dibangkitkan. Kalau di luar Yesus, kalau kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, juga tidak akan menerima itu. Karena nggak segampang itu, Bambang kata orang kan, nggak segampang itu. Ada usaha, ada harus yang kita kerjakan di dalam mengasihi Tuhan, amin. Dan selanjutnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kalau kita udah sungguh-sungguh cari Tuhan, baik apapun, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dengan Tuhan Yesus. Baik apapun itu. Coba buka di dalam Roma ya. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang.
Kita enak nyanyikannya kan? Kita lebih dari pemenang. Tapi baca ayat selanjutnya. Itu bukan menang karena saudaraku dapat hadiah, dapat penghargaan, menang perlombaan. No, lihat ayat selanjutnya. Ternyata kita itu menang melebihi dari segalanya. Bahkan maut pun, walaupun kita mati, kita tetap pemenang, itu maksudnya. Sekalipun kita mati seperti rasul-rasul, ditindas, dibunuh, dirajam, dipotong lehernya, tetap lebih dari pemenang, itu maksudnya. Jangan sampai kita lebih dari pemenang, aku menang, tapi nggak tahu bentuknya apa. Artinya masalah apapun tidak bisa menghalangi engkau sebagai seorang pemenang. Bahkan dikatakan di sini, oleh Dia telah mengasihi kita, sebab aku yakin baik maut itu kematian, baik pun hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudaraku mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kita semangat kemenangan, tidak ada yang memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Tapi kalau mengalami kebangkitan, kalau nggak mengalami kebangkitan, nggak ada duit aja, nggak ada kemenangan. Percaya deh. Habis kontrak aja, nggak ada kemenangan. Raut wajahnya nggak ada sukacita. Lagi ekonomi hancur pun nggak ada kemenangan. Padahal standar kemenangan itu, baik maut, baik hidup, baik pemerintah-pemerintah, mungkin pemerintah menghalangi kita ibadah, tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Rasul-rasul, mereka diancam mau dibunuh, kepalanya tegak, tetap berkata, memberitakan Injil. Sekalipun di hari-hari terakhir mereka mau dipenggal, mau dirajam, mereka tak berdiri memberitakan Injil. Itu artinya setiap orang dibangkitkan oleh Kristus, semangatnya itu seperti pemenang. Ada nggak pemenang kalau Indonesia kemarin itu menang lawan Vietnam 3-0? Bersejarah kan? Selama berapa dekade kita menang berturut-turut lawan mereka. Ada nggak Indonesia nangis? Indonesia menang, nggak ada, semua hore. Lihat ekspresi Pak Jokowi waktu nonton di di stadion itu, wah kayak anak kecil, kegirangan, wah loncat dia mukanya lucu gitu kan. Semua pasti girang. Jadi pemenang itu menunjukkan ekspresi kita bahagia. Artinya apa? Kalau ada masalah pun datang, jangan merubah raut wajahmu. Saya lihat dari sini kayak raut wajah menderita semua nih. Wajah-wajah tertagih utang, asam urat, yang mau putus, lagi berantem, lagi gak enakan, lagi ditagih-tagih debt kolektor. Muka-muka terintimidasi, tidak pemenang, tidak ekspresif. Sementara firman Tuhan lebih dari pemenang itu, baik maut pun, sekalipun mungkin parang sudah di sini, kita masih bilang Yesus baik. Masih ingat saya waktu pengedar narkoba kalau nggak salah itu, yang sudah bertobat dia diinjili sebelum dia ditembak mati, dia nggak nangis, ditembak mati, dia bilang dia menyanyikan lagu rohani kalau nggak salah dulu itu. Dia menyanyikan lagu rohani karena dia tahu dia lebih dari pemenang. Sekalipun nyawaku hilang, sekalipun mereka membunuh dagingku, mereka tidak bisa membunuh rohnya, jiwanya, karena dia sudah lebih dari pemenang. Kalau kita ini jangan-jangan rohnya pun dibunuh, dagingnya pun dibunuh, makanya gak ada semangat. Amin. Nah, harus bangkit semangatnya. Jangan hanya masalah sepele, wah langsung berubah wajahnya. Gak enak, gak ada duit, gak ada bisa masak, mau makan-makan gak ada. Hei, jangan, bukan itu standar kita. Standarnya itu yang dinyanyikan Kak Lisa tadi, kita lebih dari pemenang. Baik maut pun mau membunuh aku, baik pemerintah mau menghalangi aku, baik ada malaikat itu iblis. Mungkin malaikat itu bagian dari iblis, karena malaikat itu adalah iblis itu sendiri. Dan malaikat yang baik dan yang jahat itu malaikat di awalnya semua. Mungkin ada malaikat atau iblis yang menghalangi kita, tidak bisa. Apapun itu tidak bisa. Artinya kita tetap sukacita. Amin. Kalau Yesus bangkit di dalam dirimu. Kalau belum bangkit,
ya kayak gini, marsak, stres, pusing, gitu kan? Gak ada duit, stres, doa gak dijawab, stres, kerjaan gak ada, stres, pokoknya pusing aja terus. Tapi orang pemenang, seperti apa ekspresinya? Gol, gol, semua riuh, semua gol, haleluya. Kalau kita haleluya, puji Tuhan, haleluya, gitu, haleluya, haleluya, malah nangis. Harus diekspresikan, saudaraku, amin. Bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan demi kemenangan loh kepada saudara. Nanti saudaraku akan mengerti ini kalau sudah di rumah sakit, sudah mulai koma. Ternyata kematian itu nyata ya. Kalau masih sehat belum, pedokoni si Yusuf, masih sehat kok, ini gagal ini. Nanti kalau sudah ginjalnya sudah mulai bocor, baru sadar, aduh Tuhan, ternyata aku bukan siapa-siapa, ternyata aku gak hebat, duit pun gak berkuasa, kekayaan pun gak berkuasa, kekuatan pun gak berkuasa. Tadi ada Pak Pendeta kita Pak Irwan, tapi saya puji Tuhan melihat dia sekalipun mengalami tantangan seperti itu masih semangat melayani Tuhan. Ternyata gereja besar juga tidak bisa menjamin dia sehat terus. Sekalipun hamba Tuhan, artinya apa? Jangan cintai dunia ini, itu yang saya maksudkan di sini. Ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal yang akan diterima, amin. Jangan kita pikir aku sehat kok, aku kuat, hati-hati. Tuhan sentil dikit, pam, masuk rumah sakit koma, aduh Tuhan, mati menaun, gitu-gitu. Jangan udah seperti itu baru sadar, tapi justru waktu kita sehat, makanya selama saya sehat, saya berikan, inilah yang terbaik. Jadi kalau lagu itu, ku berikan yang terbaik dalam hidupku, bukan lagu-lagu itu. Apa yang terbaik itu? Hidupmu bukan duitmu, Tuhan gak butuh duitmu, Tuhan gak butuh yang lain, hanya butuh hidupmu. Di waktu kamu sehat, itulah persembahan yang terbaik. Kalau udah sakit-sakit itu bukan persembahan terbaik, terburuk itu. Kalau aku nih, kalau ditantang, jangan melayani orang-orang yang sakit, jangan melayani yang sakit, musuh melayani. Tapi bukan berarti menghalangi mereka, tapi memang dari awal sakit-sakit gak apa-apa. Tapi jangan hanya udah sakit baru mau melayani Tuhan. Tuhan datang sama pendeta, Pak Pendeta, memang kayaknya aku ada apa ini, ginjalku bocor Pak Pendeta, aku mau melayani Tuhan supaya aku sembuh. Kalau aku bilang, gak usah kau melayani Tuhan, sembuh aja dulu kamu. Kalau udah sehat baru datang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, kita butuh sehat. Baik kalau kita, dia penyakit encok di sini, meloncat, klik, klik, nah, langsung kayak ada krak gitu kan bunyi. Ya harus loncat puji Tuhan. Atau ada di sini yang tangannya sakit, puji Tuhan nggak bisa tepuk tangan. Justru kita ini sempurna, saya lihat semua sempurna, tapi tepuk tangan aja sulit gitu loh. Lompat aja sulit. Itulah persembahan yang hidup. Tuhan nggak butuh duit kita loh saudaraku. Hanya gereja yang butuh, Tuhan nggak butuh. Tapi demi perjalanan pelayanan gereja butuh. Tapi Yesus nggak butuh itu. Yang Yesus butuhkan hanya persembahan yang hidup, yaitu hidup kita. Selama kita sehat, layani Tuhan. Amin. Bangkit dari keterpurukanmu. Semangat melayani Tuhan. Saya gitu. Justru saya muda Tuhan. Kalau nanti aku udah tua, terserah Tuhan mau dikasih aku menikmati tidur-tidur. Tapi aku selama hidup, selama aku sehat, aku mau melayani untuk Tuhan. Energiku untuk Tuhan. Bukan untuk whisky, bukan untuk kafe, bukan untuk malam-malam. Energimu yang sehat itu kamu begadang terus, main apa lagi? Mobile Legend terus. Energimu habis tidak berguna. Setelah kamu udah tua sakit-sakitan terus kamu persembahkan. Kalau ada di sini kita makan-makan nih. Pasti rata-rata belinya semua yang terbaik ya. Kita kemarin beli saksang. Kita ada nggak yang saksang yang kilonya 70.000 yang busuk-busuk? Nggak kayak gitu. Yang bagusnya yang lomok-lomok berapa kak? Yang baru dipotong itu kita beri yang terbaik. Amin. Bukan dibilang mau belanja besok aku makan-makan. Aku cari lah yang paling busuk pokoknya. Kira-kira ada yang mau makan itu enggak? Kita makannya buruk kali apa ini? Ya udah berhari-hari ini. Nah kita harus memberikan yang terbaik. Itu bukti kita bangkit saudaraku. Bukan sekedar hanya mengingat Yesus. Wah bangkit 2000 tahun yang lalu. Lihat rasul-rasul itu. Spiritnya, semangatnya semua bangkit. Melayani Tuhan. Amin. Jadi itulah orang-orang yang pemenang itu. Bukan sekedar
hanya jadi orang Kristen. Tapi saya melihat nanti akan ada revival di gereja ini, amin. Ada kebangkitan rohani. Saya melihat berangsur ada kebangkitan rohani, ada keseriusan dalam diri kita. Saya senang melihat anak-anak muda kayak Bang Joni, ya kayak Bro Berkat berani tampil, itu memberikan persembahan yang hidup loh. Jangan kita pikir apaan itu nyanyi-nyanyi. Memang untuk nyanyi-nyanyi kita ke gereja. Jangan pikir kita sini mau kejar target. Gak ada di sini kejar target. Gak ada hubungan kejar target di surga. Memang kita hidup untuk bernyanyi memuji nama Tuhan, amin. Karena itulah kita diciptakan untuk menyembah Dia. Jangan apaan orang yang merendah menyanyi-nyanyi, jelek kali, kayak anak gitu. Kita memang dipilih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Menyembah Tuhan. Nah, sampai kita alergi dengan itu, itulah kita diciptakan saudaraku untuk penyembah Dia. Dan selanjutnya, supaya kita makan ya. Tadi udah makan enak kayaknya. Ada saksang, ada apa lagi itu. Dan yang terakhir, apa renungan yang kita ambil saudaraku dari kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Yesus membangkitkan semangat murid-murid untuk melayani Tuhan. Nah ini, kebangkitan Yesus membangkitkan semangat murid-murid untuk melayani Tuhan. Kita buka di dalam Markus 16 ayat 8b. Dikatakan demikian, dengan singkat, dalam waktu yang singkat itu, dalam kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku, mereka sangat antusias, membara-bara, berapi-api, memberitakan Injil, saudaraku. Mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan sesudah itu Yesus sendiri dan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur sampai ke barat. Berarti dari ujung ke ujung. Kalau Indonesia ujungnya mana? Ujung timur, berarti apa itu? Papua. Ujung barat berarti? Aceh. Berarti ujung ke ujung pemberitaan itu sampai, saudaraku. Berarti seluruh daerah di sana itu mengetahui kabar baik itu. Dari ujung timur ke ujung barat, berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Rasul-rasul itu nggak bisa tertahan lagi untuk memberitakan Injil, saudaraku. Hanya karena Tuhan sungguh tahan dulu. Saudaraku, Tuhan bilang sama rasul-rasul, saudaraku nggak boleh hanya semangat aja. Kalian butuh Roh Kudus yang berkuasa atas saudara. Makanya di dalam Markus juga dikatakan, setelah mereka menerima Roh Kudus itu, mereka punya kuasa mengusir setan, menghancurkan iblis, dan menginjak-injak ular. Dan mereka berkuasa untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat. Artinya spirit di dalam diri kita memang ada, tapi kita juga butuh spirit oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kebangkitan Yesus membangkitkan semangat pemuritan, membangkitkan semangat pemberitaan Injil bagi orang banyak. Jadi di dalam rasul-rasul itu tidak ada hari tanpa Yesus, tidak ada hari tanpa perkataan tentang Yesus. Artinya apa, saudaraku? Di dalam diri kita orang-orang percaya, jangan sampai tidak terlewatkan perkataan Yesus di dalam diri kita setiap hari. Amin. Dimanapun kita berada, kita lagi break, boleh nggak memberitakan Kristus? Gampang, sangat mudah. Kita lagi ngobrol, lagi makan. Bagaimana cara memberitakan Injil lagi makan aja? Gampang gini, wah terima kasih ya, luar biasa Tuhan Yesus ya, kita dikasih makan hari ini. Banyak loh orang di luar sana yang gak makan. Kan itu memberitakan Injil, itu semua karena kebaikan Tuhan loh. Puji Tuhan ya, kita bisa kerja hari ini, yang lain mungkin belum kerja. Itu pemberitaan loh. Artinya ada Yesus, Injil itu bicara Yesus. Artinya kita setiap hari memberitakan Injil kepada setiap orang. Itu berbicara tentang Yesus dan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Bukan ketemu teman yang dibicarakan apa? Cewek. Aku lihat lo di Instagram, kayaknya cantik ini. Coba lihat lo, mana orangnya? Atau ketemu sama temannya di kafe, yang dibahas-bahas apa jam itu mereka apa itu? AC, apa itu? Alexander Christie. Oh, jam itu yang mahal itu ya, yang dibahas-bahas tidak berguna. Atau yang dibahas apa? Selingkuhannya. Yang dibahas mobilnya. Mobil apa kamu? Iya, aku dulu beli mobil ini. Kalau bahas mobil 3 jam pun sanggup. Harus ada Yesus yang kita bahas di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita bangkit dari kematian Yesus. Kita ada spirit untuk memberitakan Injil. Amin. Kita ada nggak seperti itu, saudaraku? Jangankan untuk nyampaikan ke orang lain aja.
Berdoa aja mungkin di tempat yang berbeda kita nggak berani. Bagaimana kita memberitakan Injil? Hanya berdoa, mungkin nggak harus bersuara. Kita nggak berani menunjukkan kita anak Tuhan. Bagaimana kita memberitakan Injil? Makanya saudaraku, kalau Yesus tidak bangkit dalam diri saudara, itu hanya sebagai agamawi. Nah ini tanda-tanda orang yang membangkitkan Yesus, yang membangkit dalam diri saudara. Ada spirit untuk melayani Tuhan. Amin. Bahkan di awal-awal ya, saya buat itu, yang awalnya murid-murid tidak punya gairah dalam pemberitaan Injil, hanya jadi followers. Lihat waktu Tuhan Yesus hidup, ada nggak mereka ngajak orang untuk ibadah? Nggak ada. Apa yang dilakukan rasul-rasul? Kalau Yesus lakukan mujizat, dia ikut makan, ya kan? Bahkan ada orang yang teriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Apakah mereka mengajak itu? Malah mengusir. Ini tipe-tipe rasul-rasul sebelum mengalami kebangkitan Yesus. Ini Yesus lagi penginjilan nih. Saya penginjilan, pokoknya kan penginjilan. Kalau orangnya nggak dibangkitkan Roh Kudus, nggak peduli orang lain. Waktu datang orang teriak, Yesus, Yesus selamatkan aku, Yesus anak Daud selamatkan aku. Datang si rasul-rasul, 1,000 bohong, saku gawar bohong. Itu. Sana kau pergi, kau ribut banget kamu katanya. Itu rasul-rasul pertama. Tidak ada sedikit pun niat untuk menginjili orang. Tetapi di saat mereka mengalami kebangkitan Kristus, itu rohnya membara-bara untuk memberitakan Injil, amin. Memberitakan kebaikan Yesus kepada setiap orang. Kita pun harus seperti itu. Terjadilah gelombang pertobatan saat itu. Yang dulunya Petrus tidak mengerti tentang itu, wah, jangankan dia paling cuek, dia tentang dirinya saja. Be yourself, dia selalu tentang dirinya. Bahkan dia sampai sogok tuh mamanya ngomong sama Yesus. Tuhan Yesus sampai bilang mamanya, Tuhan Yesus, kalau kau nanti dulu dalam kerajaanmu, buat anakku ya paling posisi terbaik ya. Mereka berlomba-lomba tentang dirinya, tidak pernah berlomba-lomba untuk jiwa-jiwa. Tetapi di saat Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan sama Petrus? Dia berkhotbah. Berapa yang percaya? 3.000 orang bertobat. Dan enggak hanya sampai di situ, terus itu berkelanjutan, bertambah banyak dari 3.000, 9.000, 100.000. Sekarang berapa manusia Kristen di dunia? Hampir 2 miliar lebih. Kita yang Kristen di seluruh dunia hampir 4 miliar, Katolik 1,8, kita 1,4. Hampir 4 miliar. 3 berapa? Itu kenapa? Pemberitaan yang terus berkelanjutan. Tetapi kalau tidak ada berkelanjutan, akan seperti Eropa, turun terus menurun, turun terus, turun dan turun. Apa yang terjadi di Eropa? Tiap tahun terjadi penurunan Kristen. Karena apa? Ateis turun, ateis tambah. Tapi saya bersyukur ada satu pendeta di India, sangat terkenal, saya lupa namanya. Soalnya nanti bisa lihat di YouTube. Tahu nggak? Di India sekarang dilawat Tuhan, karena penduduk mereka 1,4 miliar. Pendeta ini jemaatnya tahu berapa? 3 juta jiwa. Jadi dia menginvasi seluruh daerah India. Dalam gereja mereka dicatat, gereja mereka per satu hari 3.000 orang percaya di India kepada Yesus. Karena India itu sangat butuh pertobatan. Saudara, bayangin, mereka bisa menyembah lembu loh. Lembu lewat dia tunduk disembah. Kalau mereka mengenal kebenaran, saya yakin mereka mati-matian untuk Kristus. Karena apa? Di India sekarang ada hujan pertobatan. Mereka berlomba-lomba jadi penginjil, pemberita Injil. Ada semangat. Tapi lihat Eropa, mana ada anak-anak mudanya mau tentang Kristus. Bahkan dipersulit, jangan bicara Yesus, itu tentang dirimu. Itu privasi, jangan bicara Yesus. Kan itu kan? Bahkan di sekolah pun di stop untuk bicara Yesus. Apa yang terjadi? Eropa menurun. Bahkan ekonomi Eropa pun bukan baik-baik aja. Ke Asia sekarang, ke daerah Asia. Cina pun dilawat Tuhan luar biasa loh, secara diam-diam. Karena negara komunis mereka menutupi kuantitas kita, tapi di sana sudah jutaan orang. Kalau nggak salah di sana Kristen sudah ada sampai 400 juta orang lebih. Karena penduduk Cina 1,5 miliar. Jadi besar sekali, lebih besar dari penduduk Amerika yang percaya kepada Yesus, tapi secara diam-diam. Nah kita juga generasi anak muda, kita lah penentunya. Kalau kita nggak berbicara Kristus kepada generasi kita, kepada orang lain, nanti adik-adik kita semua tenggelam di games, tenggelam di HP terus, pergaulan bebas, tidak ada Kristus lagi. Kita ini semua, amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan sampai nanti Yesus datang,
kita diminta pertanggungjawaban. Sudah berapa yang kamu bawa ke Tuhan? Nanti nggak ditanya berapa hartamu, berapa uangmu, berapa mobilmu, berapa yang kamu punya. Tapi ditanya, ada nggak jiwa-jiwa yang diselamatkan? Disitulah Tuhan memberikan kita penghormatan. Amin. Karena jiwa-jiwa itu berharga. Jadi suraku hari ini kita ambil rema di dalam kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu. Yang pertama, batu itu atau masalah-masalah itu tidak boleh lagi menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Amin. Semangat semua, amin. Saya mau rindu nanti semua yang datang memberikan dirinya. Jangan harus diajak-ajak. Harus langsung, Bang, aku mau melayani Tuhan lah. Saya mau sama-sama melayani Tuhan. Itu kegerakan namanya itu. Yang kedua, bahwa kita orang percaya akan dibangkitkan nanti. Akan mengalami hidup yang kekal. Dan kita mengalami kebahagiaan di surga. Kita aja di sini belum tentu bahagia walaupun di gereja. Pasti banyak pikiran saudara bercabang-cabang. Bencilah, amarahlah, dengkilah, nggak suka lah. Pokoknya macam-macam. Kalau ditanya, kita kan punya pikiran nih. Pasti macam-macam. Tapi kalau di surga, damai, indah, sukacita, tenang, tidak ada tekanan. Sekarang di gereja ini aja kita pasti, saya yakin pikiran saudara entah kemana-mana nih. Ada yang mikirin utangnya, ada yang pedekor nih Messi, ada yang kayak gitu, ada yang juga lagi mikirin gak ada duit, macam-macam. Tapi kalau dalam Yesus ada kebahagiaan, ada sukacita. Amin. Dan yang terakhir, membangkitkan semangat kita untuk melayani. Saya mau ajak kita semua, mari kita melayani bersama-sama. Kita invasi Batam ini dengan Kristus Yesus. Amin. Kita kuasai Batam ini. Kalau bisa sudut Batu Aji mengenal Yesus, sudut Nongsa mengenal Yesus, semua ini jadi gereja semua. Amin. Kalau itu terjadi, wah, apa nggak senang banget di surga sana? Berlaksa-laksa memuji Tuhan di surga. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita mengambil rema untuk siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus